Selama ini aku dianggap gila karena meyakini bayiku itu masih hidup. Aku memang tidak gila. Naluri keibuanku yang mengukuhkan keyakinanku itu. Anakku masih hidup. Dan kali ini pun aku yakin aku pasti akan menemukan anakku. Meskipun aku belum tahu dia ada di mana. Nah, di mana kamu sekarang? Mama selalu menantikan kamu kembali. Anakku. Apa benar bayi yang digendong Verni itu adalah bayiku? Anakku yang hilang. Kenapa dia mirip sekali dengan bayiku waktu di klinik? Kalau memang benar bayi itu anakku, lalu kenapa bisa ada di Verni dan Noah? Aku harus menyelidiki apa benar bayi itu anaknya Verni. Bu Amira yakin mau bawa koper ini ke panti? Iya, saya mau langsung ke sana aja, Sus. Tapi Bu Amira, ini tuh berat loh. Nanti nggak ada Bu Amira repot. Nggak apa-apa. Ya udah, Bu Amira tunggu sebentar di sini ya. Bu Amira pakai ini aja. Jangan-jangan. Ini terlalu bagus. Saya juga nggak mau ngerepotin. Udah Bu Amira, nggak apa-apa kok. Ini tuh tas saya, jadi Bu Amira pakai aja. Nih. Nah, sekarang Bu Amira tinggal pilih baju yang mana aja yang mau Bu Amira bawa. Bu Amira bisa langsung mulai kerja di sini karena memang sudah direkomendasi sama Dokter Sarita. Saya diterima kerja. Iya, saya percaya sama Dokter Sarita karena memang hampir semua perawat yang ada di panti jompo ini adalah hasil rekomendasi oleh Dokter Sarita. Alhamdulillah. Tapi maaf Bu, di sini ada mes untuk perawatnya nggak ya? Soalnya untuk saat ini saya belum ada tempat tinggal. Uang pun juga belum ada untuk membayar kontrakan. Oh, ada kok Bu. Bu Amira tenang aja. Alhamdulillah. Oh ya, kalau gitu sekarang Bu Amira ikut saya untuk lihat mes dan sekalian keliling panti. Nah, jadi kira-kira Mbak Amira, ini kawasan pantinya seperti ini. Oh iya. Jadi kayak gini ya. Boleh dilihat-lihat dulu. Bagus ya tempatnya. Asri kan? Amira? Ibu! Amira? Bu Ratna! Bu! Wah, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Ya Allah, ibu nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Ternyata Bu Ratna dan Bu Amira sudah saling kenal ya? Bukan cuma kenal aja, tapi kita sangat dekat. Ini nih, udah jadi anak saya. Oh syukurlah kalau begitu. Bu, saya udah dinyatakan sembuh. Kamu
kamu bisa ada di sini? Bu Amira mulai hari ini bekerja sebagai perawat di sini. Oh iya? Kamu perawat di sini? Alhamdulillah. Tapi kok Bu Ratna bisa ada di sini? Bu Ratna ini salah satu penghuni lama di sini. Nih, kamar ibu. Ayo masuk. Sini sayang, duduk. Iya, Bu. Enak kan kamarnya? Jadi Ibu sebenarnya kenapa kok tinggal di sini sih? Bukannya waktu itu Ibu cerita sama saya kalau anak Ibu jemput Ibu terus bakal tinggal sama dia? Iya, nggak betah aja sih. Lebih nyaman di sini. Ibu ada masalah ya sama anak Ibu? Enggak ada masalah. Cuma kesepian aja. Apa mungkin Bu Ratna sengaja dititipkan ke panti jompo ini oleh anak-anaknya karena mereka nggak mau menampung Bu Ratna? Tapi kenapa mereka bisa tega sekali? Oh iya, Bu. Saya punya sesuatu buat Ibu. Ini buat Ibu. Hah? Ini kan kamu punya. Kok kamu kasih ke ibu? Nggak apa-apa, Bu. Justru saya kasih Ibu supaya saya tuh nggak terus-terusan ingat anak saya. Toh kalaupun saya kangen, saya kan bisa datang ke sini. Kamu yakin? Kamu kenapa sayang? Sampai kapanpun, Bu. Saya nggak akan pernah melupakan kejadian yang merenggut suami dan anak saya. Sampai kapanpun saya nggak akan lupakan kejadian itu. Karena saya melihat kejadian itu langsung. Mobil suami saya oleng. Dari arah berlawanan ada mobil orang lain. Mobil suami saya selip. Tiba-tiba terjadi kecelakaan itu. Saya pikir mobil itu akan berhenti dan menolong suami saya, tapi ternyata enggak, Bu. Mobil itu pergi begitu saja. Sampai sekarang saya nggak tahu, Bu. Siapa orang yang mengemudikan mobil itu? Udah. Saya udah nggak mau ngebahas lagi. Maaf ya, Bu. Mama? Biru?
Jimmy. Tante. Halo. Kenalin, ini temannya Papa. Anak Ibu. Mas ini kenapa diem aja sih? Ayo kita bawa ke rumah sakit. Iya, oke. Bu Bidan bertahan ya. Ini kita ke rumah sakit sekarang. Jadi dia yang udah buang Bu Ratna ke panti jompo. Padahal tadi malam udah nolongin aku. Tapi kok tega buang ibunya sendiri? Jimmy. Tante. Halo. Kenalin, ini temannya Papa. Anak Ibu. Mas ini kenapa diem aja sih? Ayo kita bawa ke rumah sakit. Iya, oke. Bu Bidan bertahan ya. Ini kita ke rumah sakit sekarang. Jadi dia yang udah buang Bu Ratna ke panti jompo. Padahal tadi malam udah nolongin aku. Tapi kok tega buang ibunya sendiri? Bu, maaf ya, saya pamit. Iya sayang. Itu orang kenapa ya? Bukannya terima kasih, malah so nggak kenal dan jutek banget. Ya ampun, ketinggalan tasnya Amira. Ya. Sebentar ya, sebentar, tante kesana. Amira. Ya, Bu. Ya ampun. Makasih, saya lupa. Ibu pengen tanya. Tadi Ibu perhatiin, kok kelihatannya kamu kurang suka gitu waktu anak Ibu datang. Emangnya kamu kenal sama Biru? Tapi Ibu nggak marah kan kalau saya kasih tahu sesuatu? Enggak, kenapa? Jadi waktu itu Biru pernah nolongin saya, Bu. Saat ada kejadian tabrak lari. Kamu yang ditabrak? Enggak, bukan saya, Bu. Tapi ada orang lain. Jadi Biru itu kebetulan ada di situ bantuin saya untuk bawa korban ke rumah sakit. Oh iya? Iya. Tapi emang bener Ibu nggak ada masalah apa-apa sama Biru. Nggak ada apa-apa. Ibu baik-baik aja. Yang bikin Ibu sedih, dia sama sekali nggak pernah jenguk Ibu kesini. Hanya Noah aja sesekali datang. Terakhir Noah datang ke sini, ngabarin aja kalau istrinya hamil. Sedangkan Biru nggak pernah datang sekali juga. Kenapa kamu khawatir? Nggak kenapa-napa kok, Bu. Benar. Ya syukurlah kalau gitu. Saya seneng dengernya. Bu, saya tuh sayang banget loh, Bu, sama Ibu. Saya cuma nggak mau Ibu sedih aja. Ibu sekarang udah bahagia. Apalagi tempat di sini bikin Ibu nyaman sekali.
Makasih Om baik. Sama-sama adik cantik. Adek! Astaga! Tolong Adek. Kamu tenang ya. Om akan tolong kamu. Maafin Om. Karena Om gak bisa menyelamatkan kamu. Bro, lo kenapa? Boneka kucing ini ngingetin gue sama anak kecil yang tewas karena kecelakaan mobil. Serius lo? Gara-gara gue jam. Gara-gara gue mobil mereka oleng. Mobil mereka dan mobil gue. Dan gue ngebut saat kejadian itu. Dan harusnya mereka masih hidup. Gadis kecil itu, papanya. Harusnya mereka masih hidup, Jem. Bukannya gue tolong, gue malah kabur. Jadi ternyata Biru yang menyebabkan kematian suami dan anak Amira. Nyesel gue, Jem, sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang kejadian itu nggak pernah bisa gue lupain dan selalu menghantui gue. Mama kecewa, Biru. Mama marah sama kamu. Kamu ternyata belum berubah. Kamu nggak pernah belajar untuk tahu perasaan orang yang ditinggalkan begitu aja. Ditinggalkan tanpa pesan apa-apa. Amira, pantas kamu begitu terpukul dengan kematian suami dan anak kamu. Karena itu kamu depresi. Mama, kenapa nangis, Ma? Kenapa, Ma? Ma? Biru, kenapa sih kamu terus kecewain Mama, Nak? Kenapa sih kamu mengulangi kesalahan yang sama? Kamu membuat 2 orang meninggal. Ma? Mama kenapa? Mama kenapa tiba-tiba marah seperti ini? Biru salah apa, Ma? Mama kecewa sama kamu, Biru. Kamu jangan datang ke sini lagi. Mama kasih tahu salahnya Biru apa? Jawab, Ma. Kalau Mama nggak jawab, bagaimana Biru bisa ngerti dan paham? Mama kecewa sama kamu, Biru. Jangan pernah ada lagi kamu di sini. Jangan pernah ada kamu ke sini. Kamu pergi, Biru. Kecewa karena apa, Ma? Tolong jelaskan. Biru sama sekali nggak ngerti, nggak paham, Ma. Udah nanyanya ntar aja. Biarin nyokap lo tenang dulu. Kalau dia udah tenang, lo tanya lagi abis itu. Nggak, Jem, lepasin gue.
Ma, tolong jelasin. Ini lantai 2-nya, Bu pamit. Bu, Ya, Bu Yanti. sehat, Bu. Mau ke kamar ya? Iya, saya ke kamar dulu ya, Bu. Bu Ami lagi apa? Bu Eli lagi ngawatan Mama. Saya tinggal dulu ya. Bisa dilihat-lihat. Ya. Itu Bu Ratna kenapa? Astagfirullahaladzim. Mama tenang. Mama tenang dulu. Ya. Bisa dijelaskan pelan-pelan, Ma. Kalau Mama memang kesel, Mama marah, Mama kecewa sama Biru, kasih tahu, Ma. Biar Biru bisa perbaiki. Biru nggak mau Mama kayak gini lagi. Kamu bohong. Kamu udah bohong. Kamu udah bohong sama Mama. Iya, oke. Biru bohong apa sama Mama? Kasih tahu. Apa, Ma? Mama gak pernah melahirkan anak laki-laki yang tidak pernah bertanggung jawab dengan kesalahannya. Pernah, Biru? Masih kamu gak ngerti? Masih kamu gak sadar? Bu, ya Allah, ibu kenapa? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya udah tanya Mama berkali-kali nggak dijawab. Terus marah. Dan saya terus-terusan diusir. Mas, sebaiknya Mas pergi dari sini. Biarkan ibu tenang dulu. Saya mau tenang. Saya mau tenang. Iya. Ibu tenang ya. Saya mau tenang. Iya. Amira di sini. Saya mau tenang. Kenapa ya Mama tiba-tiba seperti ini? Kenapa Mama kambuh lagi? Perasaan aku nggak melakukan kesalahan besar sama Mama. Saya nggak mau di sini. Ibu kenapa, Bu? Ada yang ganggu ibu? Siapa? Anak ibu ya? Ngomong ke ibu dan nyakitin hati ibu. Saya nggak mau di sini. Saya mau pergi dari sini. Iya. Belum lama ibu kan bilang kalau ibu betah di sini. Terus kenapa tiba-tiba ibu mau pergi dari sini? Di sini. Kenapa? Ibu tenang, Bu. Bu, Dokter Sarita. Dokter Sarita. Dokter Sarita. Tolong panggil Dokter Sarita. Dokter Sarita. Tenang. Ini surat-surat dan akta kelahiran Arkana. Ini apa? Ini kan ini bon pembayaran klinik bersalin Verni. Kok bisa ada di sini? Kok bisa keselip sih, nggak kebuang? Nggak bisa nih. Apapun yang berhubungan dengan klinik bersalin itu harus aku singkirkan. Ya. Kecuali akte kelahirannya Arkana harus aku simpan baik-baik. Ya.
jangan sampai ada satu dokumen pun yang menjelaskan kalau Arkarna pernah lahir di tempat bidan indah itu. Ya. Habis sudah berkas-berkas kalau Arkarna pernah lahir di klinik itu. Mas, Hei, kamu di sini? Lagi ngapain? Aku lagi ini ngebakar berkas-berkas yang udah nggak kepake, sayang. Ya, daripada disimpan di lemari kan berantakan, mendingan aku bakar aja semuanya. Emangnya berkas apa sih yang kamu bakar? Sayang, jangan bahaya. Nanti kalau kamu kena percikan api gimana? Jangan ya. Ya enggak, aku bingung deh sama kamu kenapa berkas harus dibakar. Nanti kalau kamu cariin lagi gimana? Aku pengen lihat apa. Sayang. Loh mas, ini kan surat-surat dari klinik bersalin tempat Arkarna lahir. Kok kamu malah bakar suratnya sih? Mas, ini penting loh mas. Enggak sayang, ini udah nggak terpakai lagi, makanya aku buang aja, aku bakarin. Yang penting kan sekarang akta kelahiran Arkarna udah aku simpan, udah aku file dengan baik. Jadi kapan kita butuh kita bisa lihat. Itu kan kita buat di rumah sakit sayang, bukan di klinik tempat bidan Bu Indah. Aku harus cuci tangan dulu sayang, ini kotor banget. Tingkahnya Mas Noah kenapa aneh banget ya? Bu Ratna, tensi darahnya tinggi sekali. 180/100. Bu Ratna jangan terlalu cemas ya. Biar tensi darahnya stabil. Gak boleh sedih juga ya, Sus. Iya, benar Bu Ratna. Dokter, mama saya kenapa dok? Apa yang terjadi sama mama saya? Sepertinya Ibu Ratna kembali menghadapi trauma. Trauma? Bukannya dokter bilang mama udah sembuh kan? Udah 3 tahun dokter. Mama saya nggak pernah seperti ini. Mungkin ada satu hal yang membuat kami terlewat ketika kami mengamati, Mas. Dan kami pun nggak tahu apa penyebabnya. Jadi kami akan bawa Ibu Ratna ke rumah sakit untuk diobservasi selama seminggu. Maksud dokter mama saya kambuh. Sepertinya iya. Meskipun kami berharapnya enggak. Oleh karena itu, kami akan berusaha, akan menjauhkan beberapa hal yang membuat Ibu Ratna tidak terpicu lagi akan traumanya. Jadi saya minta sama Mas Biru beberapa saat ini gak usah ketemu dulu sama Ibu Ratna ya. Karena saya nggak mau kejadiannya seperti dulu terulang lagi. Setiap melihat kedatangan Mas Biru, Ibu Ratna menolak, lalu sedih dan sangat merasa cemas. Jadi saya penyebabnya dok. Ternyata mama belum sepenuhnya maafin saya. Mas Biru nggak usah khawatir. Nanti begitu kondisi Ibu Ratna sudah jauh lebih tenang dan sudah jauh lebih baik, saya yakin pasti Ibu Ratna sudah bisa ditemuin karena memang luka batin itu membutuhkan waktu lebih lama untuk penyembuhan. Dan kita sebagai keluarga harus bisa memahami itu, Mas. Karena memang keluargalah yang harus memberikan dukungan sepenuhnya. Ibu Ratna itu harus bahagia, Mas. Ibu Ratna nggak boleh sedih. Ibu Ratna tuh nggak boleh kecewa yang berlebihan. Karena itu adalah pemicunya. Dan saya nggak mau itu terjadi, Mas. Dokter,
Saya titip mama sama dokter. Tolong rawat mama saya sampai kembali sembuh, dok. Saya janji, Mas Biru. Saya akan merawat Ibu Ratna sebaik-baiknya sampai Ibu Ratna sembuh. Ya? Suster. Baik dokter. Bu Ratna, kita sekarang pindah ke rumah sakit dulu ya. Biar ibu kondisinya bisa lebih terpantau oleh kami. Oke ya, Bu? Mas Biru nggak usah khawatir ya. Makanya saya kesini nggak pakai ambulans, tapi pakai mobil sendiri. Supaya Ibu Ratna lebih merasa nyaman. Ya? Mari. Ya. Yuk, suster. Jamie, ntar Biru, mau kemana lo? kenapa lo bersikap seperti ini? Apa salah gue? Maaf, tolong lepasin tangan saya. Kamu nggak ada salah apa-apa kok sama saya. Saya yang salah. Karena saya belum sempat berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah nolongin saya. Permisi. Gue tahu lo kesel sama gue, tapi kenapa? Gue salah apa? Karena perasaan kita baru aja ketemu kan? Mungkin kamu akan menganggap saya terlalu ikut campur. Tapi saya kenal baik Bu Ratna. Saya itu sedih. Dia tinggal di panti jompo seperti ini. Sedangkan dia punya anak dan keluarga. Apa gunanya kamu menolong saya, orang lain, sedangkan ibu kamu sendiri? Kamu nggak tolongin. Dia sudah membesarkan dan melahirkan kamu. Nah, di sini mes kamu. Mudah-mudahan kamu betah ya. Makasih ya. Amira, kamu kenapa? Masih ingat kejadian Bu Ratna tadi ya? Ya saya udah kenal deket sama Bu Ratna. Ya walaupun sudah 3 tahun saya nggak ketemu sama dia. Jadi saya syok aja ngeliat kejadian tadi. Saya nggak nyangka Bu Ratna sampai kayak gitu. Kita doakan semoga Bu Ratna baik-baik aja ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Mudah-mudahan di tangan dokter Sarita, Bu Ratna mendapat pengobatan yang tepat
Maafin Amira ya, Bu. Kalau Amira salah. Ini kan koperku. Kok bisa ada di sini sih? Tapi ini bener nggak sih koper aku? Oh iya bener, ini koper aku. Surprise! Lo sih. Kok kamu bisa ada di sini sih? Aku juga kerja di sini. Kerja di sini? Tapi tadi aku kan mampir RSC buat ngambil berkas. Terus aku ketemu sama Sister Nita. Terus Sister Nita nitipin ini. Ya Allah, Suster Nita baik banget. Aku juga baik gak? Iya, kamu juga baik. Ya ampun, seneng banget deh. Akhirnya aku udah bisa ngelewatin masa-masa aku depresi kemarin. Jadi yang pahit-pahit udah aku buang. Sekarang waktunya kita ngerangkai yang manis-manis. Iya. Iya, Bos. Seneng gak? Seneng banget. Kangen kamu. Kita sama-sama lagi ya. Janji. Iya. Ya, halo Bir. Ada apa? Mama dirawat lagi di rumah sakit jiwa. Mama dirawat di rumah sakit jiwa. Penyebabnya apa? Nggak tahu mas, tiba-tiba mama itu marah tanpa alasan. Dan gue terus-terusan diusir dari sana. Padahal kan hampir tiap saat gue ke panti jompo. Kok bisa Mama marah-marah? Sebentar, lo ada di sana? Iya, gue di sana. Ini semua pasti gara-gara lo nih, ya kan? Nggak gitu mas. Dengerin dulu. Gue juga... Karena lo udah di sana ngeliat semua kejadiannya, pasti tersangkanya lo, ya kan? Mas Noah, gue telepon lu bukan untuk ngajak berantem. Gue telepon hanya untuk ngasih tahu. Itu pun kalau lu masih peduli sama mama. Tutup lagi dia. Belum selesai ngomong juga. Mas, Sayang. Mama sama Biru kenapa lagi? Oh, ini tadi Biru ngabarin kalau Mama masuk rumah sakit jiwa lagi. Bagus deh kalau gitu. Aku seneng dan lega dengarnya. Sayang, kok kamu seneng sih? Seharusnya kamu simpatik dong. Iya dong, Mas. Itu kan benar artinya Mama belum sembuh total. Dan bagus dong kalau sekarang Mama dirawat lagi di rumah sakit jiwa. Jadi nanti kalau Mama beneran udah sembuh, baru Mama bisa balik lagi. Gak salah dong aku ngomong kayak gitu. Iya, kamu ada benernya. Aku juga bingung penyebab Mama masuk rumah sakit jiwa tuh apa. Ya banyak faktor. Yang pasti Mama masih trauma. Tapi Mas, yang terpenting Mama itu tantrum dan kumat penyakitnya tuh gak di rumah ini kejadiannya. Karena ya bisa-bisa Arkana jadi korban loh. Sayang, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Tega banget. Loh Mas, emang kenyataannya kayak gitu kan? Apalagi yang mau kamu pungkiri? Ya, seenggaknya kamu tunjukin simpati dong ke Mama. Biar gimana pun itu kan Mama kandung aku, sayang. Emangnya aku salah ya? Kalau aku punya pendapat sendiri?
Amira, ini sudah malam. Kamu kalau capek istirahat aja. Gak usah beresin kamarnya Bu Ratna. Nggak apa-apa kok, Bu. Ini saya cuma kangen aja sama Bu Ratna. Oh ya udah. Halo. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Suster Nita. Bu Eli, ada Bu Amira gak ya? Amira. Oh, kebetulan lagi sama saya. Saya mau bicara sebentar sama Bu Amira, boleh? Oh iya, sebentar ya. Suster Nita mau bicara sama kamu. Iya. Nanti kalau udah selesai taruh aja di meja saya. Saya mau cek kamar yang lain. Iya, terima kasih ya, Bu. Halo. Assalamualaikum, Sus. Waalaikumsalam Bu Amira. Sus, bagaimana kabarnya Bu Ratna selama dirawat di sana? Kondisi Bu Ratna masih belum stabil, masih direhab. Ya Allah, saya sedih dengarnya, Sus. Saya titip Bu Ratna ya. Iya Bu Amira. Bu Amira gimana kabarnya di sana? Ya, kabar saya alhamdulillah baik-baik aja kok. Ya udah Bu Amira kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Semoga Bu Ratna cepat pulih. Supaya dia bisa balik lagi ke panti jompo ini. Atau mungkin bisa balik lagi ke rumahnya. Dan dia kumpul lagi dengan anak-anaknya. Halo Tante. Tante siapa? Halo. Tante Amira. Nama kamu siapa? Akana. Arkana. Bagus sekali namanya. Sama kayak kamu. Bagus, ganteng, dan lucu. Kangen banget. Maafin mama ya. Kembalikan anak aku. Enggak. Kembalikan anak aku. Ini anak saya. Jangan ngaku kamu ini anak aku. Jangan diambil. Kembalikan anak aku. Apa mungkin anak di foto ini anak yang waktu itu aku gendong? Apa mungkin dia anak aku?
Entah kenapa, aku selalu merasa ada dorongan yang kuat. Setiap kali aku melihat wajah Arkana, aku harus cari tahu apa benar Arkana itu anak kandung aku. Hai sayang, Hai Mas. lagi ngecek kerjaan kantor ya? Iya nih. Sayang, kamu yakin mau masukin Arkana ke preschool? Iya. Gak ada masalah. Lagian kan sekarang Arkana umurnya udah 3 tahun lebih. Udah waktunya dia masuk sekolah kan? Iya sih. Iya, tapi Kenapa sih? Mas, kamu perhatiin deh. Arkana itu mainnya sama Sarni aja. Ya udah waktunya kan sekarang dia main sama anak-anak yang seumuran sama Arkana. Makanya aku mau masukin dia preschool. oh, iya. Kenapa, Mas? Kamu gak setuju? Enggak, aku setuju sayang. Itu Sarni bisanya cuma nganter sama jemput aja ya, Arkananya? Ya bisa diatur, Mas. Nanti Sarni tungguin Arkana aja sampai Arkana selesai sekolah. Iya sayang, terserah kamu aja. Aku ikut. Kamu kenapa sih, Mas? Kok kelihatannya kayak keberatan gitu Arkana masuk sekolah? Enggak sayang, enggak. Aku nggak keberatan. Enggak. Aku cuma mau yang terbaik untuk anak kita, Arkana. Ini ya. Tidur ya, Mas? Iya. Sebenarnya aku takut kalau Amira tahu sekolah Arkana dan dia datang ke sana untuk mengambilnya. Apalagi kalau Amira mengenali penabrak bidan Indah, itu mobil aku. Ini bisa bahaya. Arkana. Apa benar dia anakku yang hilang? Seharusnya memang dia sudah seusia Arkana. Amira. Ada apa kamu datang ke sini? Bukannya saya udah jelasin semuanya tadi siang? Tadi siang tuh belum tuntas. Gue kesini lagi karena itu sangat mengganjal pikiran gue. Tolong cepet aja ya, karena udah malam. Harusnya tamu juga nggak boleh datang ke sini. Lo ngomong apa sama Mama? Sampai Mama menangis seperti itu. Saya nggak ada ngomong apa-apa ke Bu Ratna. Nggak mungkin. Apalagi Mama minta balik ke rumah sakit jiwa. Amira, Mama udah 3 tahun di sini. Dan selama itu nggak pernah terjadi apa-apa dan selalu baik-baik aja. Hah? Jadi lo ngomong apa? Harusnya pertanyaan itu kamu tanyakan sendiri ke diri kamu. Permisi. Tunggu. Pertanyaan lo itu sangat-sangat menghakimi. Intinya lo jangan sok tahu. Lo nggak tahu apa-apa soal gue, apalagi keluarga gue, ya. Oke?
Oke. Permisi. Lempar lagi. 1, 2, 3. Tangkap ya. 1, 2. Sayang. Sarni. Iya Bu. Kamu siapin perlengkapannya Arkana. Karena saya hari ini mau daftar Arkana untuk preschool ya. Baik Bu. Arkana, Mbak Sarni mau nyiapin perlengkapan Arkana dulu ya. Arkana main bola dulu sendiri, oke? Udah Sarni, kamu masuk aja nggak apa-apa. Ada bapaknya kok yang jagain Arkana. Ya, baik Bu. Permisi Bu. Mas, aku titip Arkana sebentar ya. Sarni lagi aku suruh untuk siapin barangnya Arkana. Oh iya sayang, nggak apa-apa. Nanti aku yang jagain Arkana, ya. Arkana sebentar ya sayang. Mas Noah, akte kelahirannya Arkana kamu simpen di mana? Semuanya dalam dokumen sayang, di ruang kerja aku. Nanti biar aku bantuin deh, bentar ya. Aku bantu kamu nyari. Sebentar sayang. Ketemu nggak sayang? Ya, banyak keluar. Ini bola aku, Tante. Iya. Ini Tante kembaliin ya. Terima kasih, Tante baik. Sama-sama. Arkana. Tante kenapa sedih? Tante cuma keinget sama anak Tante. Dia mirip sekali sama kamu. Oh, gitu. Tapi anak Tante diambil sama orang lain. Tante jangan nangis. Kamu nih gimana sih Mas? Kok kamu tinggalin Arkana di luar sendirian? Kan aku bilang jagain dia. Iya, maaf sayang. Tadi aku buru-buru karena kamu panggil tadi. Ya harusnya kamu bawa ke dalam juga dong. Ya. Amira, ngapain lagi sih dia kesini? Berani-beraninya dia peluk anak aku. Arkana. Gawat nih. Arkana. Arkana. Hai. Aus. Semua. Arkana nggak apa-apa kan tangannya? Nggak apa-apa kan? Dia bukan anak kamu. Ini anak aku. Itu anak saya. Anak aku. Sayang, mendingan kamu bawa Arkana dalam mobil, kunci mobilnya. Biar aku yang berhadapan sama perempuan ODGJ ini.
Tunggu saya. Mundur! Mundur! Perempuan itu bener-bener gak waras ya? Kok dia bisa mengaku Arkana itu anaknya dia? Saya minta sama kamu pergi dari sini. Oke? Jangan pernah ganggu anak saya lagi. Atau saya lapor polisi karena mengganggu ketenangan keluarga kami. Dia bukan anak kalian. Dia anak kandung saya. Dan saya masih ingat ada tanda lahir di belakang pundaknya. Sebelum meninggal, Pi dan Indah bilang sama saya kalau anak saya itu masih hidup. Izinin saya lihat pundak anak kamu. Kalau memang benar di belakang pundaknya ada tanda lahir, berarti itu anak saya. Anak kandung saya. Kenapa diem aja? Gak berani nunjukin bahu anak kamu? Iya. Berarti bener dong. Kamu sudah menukar bayi saya dengan bayi kamu yang sudah meninggal. Kamu jangan sembarangan ya. Oke, saya tunjukkan buktinya. Nih, kalau kamu mau lihat. Lihat baik-baik. Ini akta kelahiran dari anak saya, Arkana. Dia lahir di RSIA Bakti Kasih. Sementara, anak kamu lahir di mana? Lahir di mana? Anak aku lahir di klinik bersalin kecil. Arkana lahir di rumah sakit mewah. Berarti Arkana memang bukan anakku. Ya Allah, sakit sekali hati ini. Di mana anakku sekarang? Jadi sekarang saya minta sama kamu pergi dari sini atau saya beneran lapor polisi. Ayo cepat pergi! Sekarang dia percaya kalau Arkana bukan anak kandungnya. Bagus. Untuk sementara, aku bisa lega. Mas, maksud perempuan tadi itu apa sih? Kok bisa-bisanya dia bilang kalau Arkana itu anaknya dia? Dia punya pemikiran bahwa Arkana itu anak dia yang meninggal dulu, Mas. Udah sayang, kita nggak usah peduli soal ini, ya. Kita harus cuekin aja. Namanya juga orang yang nggak waras, sayang. Kita cuekin aja. Sayang, terus gimana? Kita jadi trial sekolah barunya Arkana di preschool? Ya iya dong, Mas. Kita harus berangkat. Masa takut sih? Dia pikir Arkana anak dia apa? Lagian aku herannya kenapa dia bisa keluar dari rumah sakit jiwa, Mas. Dan dia bisa loh 2 kali datang ke rumah ini untuk gangguin Arkana. Aku nggak tahu, sayang. Yuk. Bentar. Sarni! Sarni! Ya, Bu! Ya, Bu! Ya, Bu, kamu jaga rumah ya. Jangan sampai perempuan tadi datang lagi ke sini. Saya sama suami saya mau pergi dulu daftar preschoolnya Arkana. Ya, Bu. Maaf, Bu, tasnya. Mas. Ayo, sayang. Permisi. Iya mas, ada yang bisa saya bantu? Kamar Ibu Ratna Ningsih Adikusuma di mana ya? Maaf mas, mas siapanya Ibu Ratna ya? Anaknya. Oh baik. Kamar Ibu Ratna ada di ruang anggrek nomor 205, tapi kunjungan pasien harus atas persetujuan dokter ya mas. Saya konfirmasi dulu. Oke.
Arkana Pandia. Namanya bagus banget. Arkana mau sekolah di sini? Sepertinya Arkana Pasti mau, Miss. Arkana pasti mau sekolah di sini. Saran saya, sebaiknya Arkana kita coba di trial class dulu saja. Nanti kita lihat apakah Arkana betah di kelas barunya. Ya, memang seharusnya seperti itu, Miss. Arkana, ayo Miss antar ke kelas barunya. Nanti di sana ada teman-teman banyak banget. Ada mainan baru. Ntar kita main mobil-mobilan di sana. Ya? Oke, Miss. Let's go. Ya, sayang? Mari, Bu.